Assalamualaikum, salam jumpa kembali teman-teman fotografi mania Nusantara dimanapun teman-teman berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kembali lagi di channel kita bersama Gugun Manual. Oke teman-teman, dalam kesempatan kali ini kita mendapati paket nih dari wilayah Aceh. Nah ini dari barat Indonesia. Nah ini kita buka dulu paketnya ya teman-teman ya. Nanti kita akan cek apa isi paket dari Aceh ini. Nah ini sudah terbuka. Kalau dari White ada apa ini? Wah ini kalau dilihat ini seperti buat hot shoe lampu flash nih teman-teman nih. Di plastik lah, ininya bisa dicopot ya. Saya aja nggak pernah nyopotin ginian. Tapi oke lah, kita pinggirkan dulu dan kita belah paketnya dulu. Oke teman-teman, nah ternyata itu dia hot shoe-nya bolong teman-teman. Nah teman-teman tadi sudah melihat hot shoe-nya bolong. Dan ini adalah kamera Yashica FX3 Super 2000. Oke, nah ini dia hot shoe untuk dicopot juga. Nah ini hot shoe untuk konektor lampu flash teman-teman. Nah ini jarang sekali nih sampai copot ya. Biasanya kalau nggak dibongkar nih nggak bakal copot. Oke, ini macet dan dia punya kaca refleksnya ini di atas. Nah ini di atas kaca refleksnya. Nanti kita akan coba eksekusi dari yang paling mudah sampai pembongkaran total teman-teman. Nanti kita akan cari sebab musababnya untuk kerusakan Yashica FX3 Super 2000 ini dengan kaca refleksnya nggak turun. Oke teman-teman Nusantara, sebelum kita lanjut eksekusi perbaikan Yashica FX3 Super 2000 ini, untuk teman-teman Nusantara yang suka dengan tutorial saya, ayo kita dukung terus channel Anak Bangsa. Semoga bisa berkembang, berbagi, bermanfaat, dan menambah wawasan seputar dunia fotografi. Dan tentunya, nah teman-teman jangan lupa, ayo dukung terus dengan subscribe, like, komen, dan share agar tidak ketinggalan update-update terbaru dari kita yang tentunya tidak kalah menarik dari sebelumnya. Dan juga agar tim editing, eksekusi, dan tim eksekutor terus bersemangat nih membuat tutorial-tutorial untuk teman-teman Nusantara. Oke teman-teman Nusantara, jangan kemana-mana, ikuti keseruannya, dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya agar terus ikut update-update terbaru dari kita. Oke teman-teman, supaya nggak gagal paham, ikuti terus keseruannya. Check it out. Oke teman-teman Nusantara, terima kasih yang masih mantengin tutorial kita. Ini untuk Yashicanya kita bongkar, tadi sudah kita bongkar bagian bawah, dan ini kita lanjut bongkar bagian atas nih teman-teman nih. Nanti dari sini kita akan bongkar bagian depannya juga. Jadi ini langsung saja kita belah semua teman-teman untuk mengetahui di mana letak pastinya kerusakan Yashica FX3 Super 2000 ini teman-teman. Nah jadi ini dicopotin semua. Nah dan untuk teman-teman yang ingin ikut tutorial ini agak sulit ya untuk bongkar di bagian mesinnya. Nanti takutnya teman-teman bongkar nggak bisa pasang. Nah kebanyakan kejadiannya seperti itu. Dan nah ini ada yang copot lagi nih, pegangan apa nih, pegangan kaca prismanya nih teman-teman tuh. Ini kaca pegangan prismanya ini biasanya nggak pernah copot ini kalau nggak pernah dicopotin. Nah oke, ini kita masukin dulu. Dan untuk membuka atau membedah FX3 Super 2000 ini teman-teman ya, dipastikan itu speednya ditaruh di buff, supaya nanti kita lebih gampang untuk setting ke kameranya. Jadi kamera mesinnya nanti kita taruh di B juga. Nah ini sudah copot bagian atas dan bagian bawah. Dan untuk covernya nih teman-teman, nih kulitnya ini, nah ini sangat rentan juga dengan robek teman-teman. Jadi alangkah baiknya covernya itu diberikan cairan dulu, diberikan cairan kimia dulu biar kulitnya tuh empuk. Jadi tidak keras ya, karena ini sudah lama sekali. Dan kalau itu bisa dicopotin atau kulitnya bisa diangkat dan kita buka bautnya, ada di 4, di sebelah kanan 2 dan sebelah kiri 2 teman-teman. Nah ini kita buka dulu bautnya. Nanti kita angkat cover depan
berikut sama tuas timernya. Nah, ini dia sudah kita copot teman-teman. Dan ini nanti kita akan bedah lagi sampai ke bagian dalam teman-teman. Nah, ini saya check up dulu apa part yang jatuh atau apa, supaya lebih memastikan supaya nggak nyangkut teman-teman. Oke, ini langsung saja kita bedel karena ini aman nih teman-teman. Ini aman. Jadi ini kalau dilihat ini tidak dioprek-oprek atau tidak dibongkar-bongkar ke bagian dalam. Oke, ini juga bot-botnya masih keras semua nih. Nah, ini kita buka dulu motherboard untuk apa namanya ini lab meternya. Ini lab meter, mesin lab meter, IC lab meternya ada di sini motherboard. Nah, ini kita copotin dulu, dan yang lainnya juga nanti kita copotin, teman-teman bisa terus menyaksikan. Oke teman-teman Nusantara, jadi untuk teman-teman Nusantara yang kebetulan mempunyai kamera sejenis apa namanya Yashica FX3 Super 2000 ini dan teman-temannya dan tipe-tipe yang lainnya dengan kerusakan macet seperti ini, boleh nanti kita akan bantu untuk memperbaikinya teman-teman. Nah, jadi untuk teman-teman yang kebetulan mempunyai kamera dari zaman bokapnya dulu atau babenya, senang fotografi dan masih tersimpan kamera dengan rapi, namun pas difungsikan itu kameranya sudah tidak bisa berfungsi atau macet atau kotor dan lain sebagainya. Nah, boleh nanti kita akan mau dipinta bantu untuk memperbaikinya, boleh nanti teman-teman bisa masuk ke kolom komentar. Nanti kita akan bantu untuk memperbaikinya. Nah, jadi kebetulan untuk teman-teman yang ada di area Jabodetabek, nah nanti bisa langsung mampir ke workshop kita, ke lokasi kita. Kita ada di wilayah Jakarta Pusat teman-teman. Oke, dan untuk teman-teman yang ada di luar Jabodetabek bisa kirim-kirim. Nanti alamatnya kita bisa berikan di halaman di kolom komentar. Oke teman-teman, ini kita cek ke mesin refleksnya nih teman-teman. Nah, ini mesin refleksnya kita cek dulu. Nah, ini secara sistematisnya kita lihat nih. Ini kita mainkan secara manual. Ini normal nih teman-teman nih. Mesin refleksnya normal. Nah, namun kita nggak tahu untuk kedepannya. Nah, ini kita pasang terlebih dahulu ya teman-teman. Kita balikin dulu ke bodinya. Nah, nanti kita akan coba shutter, engkol dan shutter di mesinnya. Kalau misalkan ini apa namanya berfungsi dengan normal, ini langsung berfungsi semua teman-teman. Tapi bila mana tidak bisa berfungsi dengan normal, berarti ada kerusakan yang lainnya. Nah, ini kita akan tes terlebih dahulu. Nah, oke teman-teman, jadi untuk teman-teman yang ada di luar Jabodetabek, nah bisa kirim-kirim seperti yang sedang kita tangani ini. Ini dikirim dari Banda Aceh. Nah, seperti itu. Jadi untuk teman-teman Nusantara yang di luar Jabodetabek bisa kirim-kirim, nanti teman-teman bisa masuk ke kolom komentar apa yang nanti akan kita bisa bantu untuk teman-teman Nusantara, dan nanti akan dibicarakan juga akan dibahas mengenai jasa yang akan dikenakan berapa, dan juga lokasi pengirimannya ke alamatnya mana. Nah, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini kita pasang kembali mesin refleksnya, karena tadi kita tes secara manual. Itu mesin refleksnya normal atau tidak bermasalah. Jadi kita akan coba lagi setelah ini dipasang. Nah, ini macet lagi nih teman-teman nih. Nah, ini macet lagi dan refleksnya ini naik lagi teman-teman. Tuh, refleksnya naik lagi. Ya, jadi udah nggak bisa di-shutter lagi, langsung stuck. Nah, jadi nggak bisa diengkol. Nah, seperti itu. Nah, nanti kita akan cermati dulu kenapa ini dan dari daerah mana nih bagian komponen yang rusaknya teman-teman. Nah, ini berarti dibuka lagi nih teman-teman nih, dibongkar lagi semuanya sampai kita akan cek langsung ke mesin shutter speed. Nah, karena di mesin shutter speed ini teman-teman, jadi di sini adalah terdapat mesin timer, mesin shutter speed, dan juga mesin tirainya juga ada di sini semua. Jadi semuanya melingkupnya di mesin bagian belakang teman-teman. Nah, kalau ininya sih aman nih teman-teman tuh. Ini aman nih teman-teman.
gitu. Nah ini udah dicek lagi, cek lagi, ini ternyata bagian di kaca refleksnya aman. Nah ini bagian yang ini adalah gigi shutter speed yang tadi saya tunjuk hitam. Nah ini kita akan copotin satu blok mekanisme mesin shutter speed dan juga mesin tirai dan juga mesin timer. Nah ini dia, nanti kita akan copotkan satu blok mesin ini teman-teman nih. Nah ini kita coba tanpa mesin refleks nih teman-teman nih. Kita coba tes tanpa mesin refleks. Nah ini kita udah engkol ya. Nah ini nggak jalan teman-teman. Ini adalah shutternya nih. Nah ini yang saya toel-toel tadi itu shutternya. Nah dan kecepatannya itu ada di mesin bulb. Nah ini satu rangkaian ini nanti kita akan copotin. Oke teman-teman. Nah ini kita copotin ya. Nah ini dia. Oke, pelan-pelan kita copotin. Nah ini emang agak sedikit ruwet teman-teman, karena nih kabel-kabelnya cukup banyak nih teman-teman. Nah ini dia. Nah ini dia rangkaiannya segini teman-teman nih. Nanti kita akan untuk langkah pertamanya, jadi untuk perbaikan mesin shutter speed. Ini mesin shutter speednya di sini nih. Nah ini biasanya kita coba untuk yang paling rendah dulu, yaitu kita cuci. Nah kita cuci. Nah ntar di situ mungkin ada yang keselip kah, biasanya ada apa namanya debu-debu atau kotoran-kotoran. Terus tirainya juga nanti kita akan cuci. Tirainya ini mungkin ada yang berminyak apa segala macam, nanti kita akan coba. Nah ini ada minyak-minyak nih tuh teman-teman. Ini minyak. Nah ini ada minyaknya di bagian tirai. Nah ini bisa menjadi salah satu pemicu jadi lengket teman-teman. Tirainya itu nggak bisa naik karena lengket gitu. Nah ini kita coba engkol shutternya, ini nggak mau juga nih teman-teman nih. Nah oke, kita akan coba cuci ya teman-teman ya. Cuci, kita bersihkan. Nah biasanya ini kalau sudah dicuci dan sudah dibersihkan ini ada kemungkinan besar untuk hidup lagi teman-teman. Nah ini dia. Ini langsung saja kita guyur teman-teman. Nah ini kita guyur semua nih, dari mesin speednya, mesin timer, dan mesin pendorongnya, semuanya kita guyur semua teman-teman. Nah ini supaya apa? Supaya nanti kotoran-kotorannya tuh bisa lunak dan ada pergerakan hidup. Nah itu baru kita nanti kita siram lagi. Nah ini kita coba engkol mesinnya secara manual. Nah kita cek terlebih dahulu teman-teman. Bapak ini larinya ke ini nih, apa namanya, ke mesin tirainya teman-teman. Jadi mesin tirainya ini benar-benar nggak mau bisa berfungsi. Nah ini kita engkol bagian bawah. Ya ini udah los. Nah ini tetap nggak mau nih teman-teman nih. Ini tetap nggak mau jalan. Nah ini kita akan coba lakukan ini sampai beberapa kali, 3 atau 4 kali kita melakukan apa namanya, kita kasih cairan kimianya, basahin. Nah jadi kalau misalkan nggak mau juga, baru kita buka nih. Biasanya ini ada beberapa komponen dari mesin tirainya yang lengket, jadi nggak bisa ngangkat teman-teman. Biasanya kalau banyak minyaknya itu atau berminyak tirainya, ya ini emang nggak bisa bergerak teman-teman. Nah tapi kita akan coba cari tahu kenapa ini bisa sampai nggak mau tembak shutternya. Oke teman-teman Nusantara, ini kita akan belah juga di bagian tirainya teman-teman. Jadi tirainya ini kita copotin semuanya. Jadi mesinnya ini nggak pasang tirai. Nanti kita akan coba lagi teman-teman. Nah jadi mesinnya ini tidak kita pasang tirai, karena tadi kita khawatir tirainya itu ada indikasi berminyak. Nah itu sehingga menyebabkan lengket dan tidak bisa nendang. Nah ini jadi kita akan bongkar semua si tirai-tirainya ini, supaya benar-benar mesin ini tidak ada lebih ringan. Jadi lebih ringan untuk melakukan kerjanya. Nah ini kita copotin semua ya teman-teman ya, tirai-tirainya ini, supaya kita pengen tahu nih mesinnya ini tanpa tirai normal apa tidak. Nah seperti itu. Nah ini tirainya kita udah copotin semua teman-teman.
Nah, jadi teman-teman ini sudah nggak ada tirainya ya. Jadi ini sudah mengurangi beban daripada kinerja mesinnya nih. Nah, ini kita akan coba dan ternyata tetap saja tidak mau berfungsi dengan normal. Nah, nanti kita akan cek lagi lebih mendalam kenapa ini tidak bisa tanpa beban pun, tanpa beban tirai tidak mau berfungsi dengan normal teman-teman. Tapi saya mencurigakan ini ada indikasi gear yang dimana gearnya itu ompong teman-teman. Nah, gearnya ompong, jadi tadinya udah setengah macet, terus dipaksa, akhirnya tuh gearnya jadi gompal. Nah, ini tetap nggak mau nih teman-teman nih. Nah, jadi ini nanti di bagian gear-gearnya ini yang halus, nanti kita akan cek terlebih mendalam. Oke, teman-teman Nusantara. Nah, setelah hasil pengecekan yang lebih mengakurat lagi, ternyata satu blok mesin ini banyak gear yang gompal, teman-teman. Nah, ini sudah kita pasang ya, dan kita pasang ke mesinnya nih, teman-teman. Nah, ini mesin yang dipasang ini adalah dengan mesin seri yang sama, teman-teman. Nah, ini kita coba untuk starternya berjalan dengan baik dari boop 1, 2, 4, 8 dan terus sampai 1000. Nah, itu dia. Jadi mesinnya sudah oke nih teman-teman nih, karena kita ganti langsung satu blok. Dan untuk tirainya juga tadi kita sudah cuci ya. Tirainya sudah dibersihkan semua, jadi nggak ada noda-nodanya lagi. Nah, ini yang dipakai mesinnya ini harus satu tipe nih teman-teman nih. Satu tipenya itu dari sama-sama mesin Efek 3 Super 2000. Nah, jadi antara indikator petunjuk yang ada di bodi atas di sebelahnya engkol itu ada shutter speed, dan ke bawahnya itu jadi akurasinya tuh pas. Jadi kalau misalkan di boop terus kita turun naik itu sampai ke speed 2000 itu sama-sama ke speed 2000 karena kita memakai mesin speed yang 2000. Nah, jadi mesin ini diambil dengan tipe kamera yang sama. Nah, jadi ya kayak misalkan Om boleh nggak pakai mesin Efek 3 Super biasa? Bisa. Om pakai Efek 3 Super bisa, Efek 3 biasa bisa, Efek 3 Super bisa. Nah, cuma nanti kendalanya kalau misalkan kita putar speednya di atas 1000, nah mesin dalamnya udah nggak mau karena gearnya udah nggak ada. Gearnya sudah sampai di speed 1000. Jadi di indikator atasnya itu cuma sampai 1000 karena mesin di dalamnya itu yang kita pasang adalah mesin 1000. Shutter speednya 1000, bukan yang shutter speed 2000. Nah, jadi kalau misalkan kita up lagi shutter speednya di atas 1000 udah nggak bisa karena mesinnya kita pakai mesin 1000. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ya samalah kalau misalkan kayak motor sama speednya itu 4, kita ganti dengan speed 3. Jadi nggak bisa masuk lagi ke speed 4 karena mesinnya speed 3. Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk benar-benar ini normal kembali sampai ke fungsi-fungsinya semua, kita memakai mesin yang sama ya teman-teman ya. Jadi nggak dioprek-oprek lagi. Jadi langsung pakai mesin 2000. Nah, jadi biar teman-teman rekan kita yang ada di Aceh, ini kameranya kita pasang speed 2000 juga. Nah, jadi kita tidak pasang speed 1000 atau tidak pasang speed yang di bawah 1000, enggak. Jadi harus pakai speed yang 2000. Nah, ini kita coba lagi teman-teman ya. Nah, ini kita coba, kita tes lagi. Nah, ini kita mulai dari speed B ini teman-teman nih. Tuh, speed B nyala, tutup. Nah, ini udah oke ya. Ini speed B. Nah, ini sudah kita pasang tirainya dan ini sudah berfungsi. Speed 1 teman-teman, tuh cekrek. Oke, kita naikin lagi speed 2. Nah, lebih cepat. Speed 4, speed 8 lebih cepat, dan terus lebih cepat, dan nanti kita akan langsung turun lagi ke speed B teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi cara pengecekan secara manualnya seperti itu teman-teman. Jadi kita masuk speed step by step, kita naikin langsung sampai di atas speed 250 atau 160. Langsung kita brok ke bawah speed 1 atau speed 2. Nah, kalau emang dia normal, itu akan tetap normal teman-teman. Nah, seperti itu. Oke teman-teman Nusantara, ini sudah baik mesin shutter speednya. Tinggal kita pemasangan
dan pengecekan kembali setelah ini dirapikan lagi teman-teman. Oke teman-teman Nusantara, nah jadi pemasangan ini kabel-kabelnya ini cukup ruwet. Nah ini harus benar-benar presisi nih teman-teman nih dalam pemasangannya nih. Jadi biar kita nggak bongkar-bongkar lagi atau nggak kerja dua kali teman-teman. Jadi semuanya dicek up lagi. Nah ini kita sudah coba di mesin speed B teman-teman. Nah ini speed B nya sudah oke ya. Nah nanti kita akan coba dirapatkan. Nanti habis dirapatkan tes lagi, dirapatkan dan dites lagi seperti itu teman-teman. Jadi biar benar-benar kita tahu kalau ini mesinnya itu sudah benar-benar presisi teman-teman. Kalau masalah normal ini mesin tadi sudah dites di pertama setelah pergantian satu blok giginya, ini sudah benar dan kita akan memastikan ini sudah oke. Nah seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, ini kita rangkai di bagian bawahnya. Nah di bagian bawahnya kita sudah rangkai lagi. Nah mana bautnya nih. Nah ini dari sini nanti tinggal kita pemasangan bagian atas dan kita akan tes lagi fungsi-fungsinya, shutter speednya, untuk kamera ini. Karena ini nanti perjalanannya akan jauh teman-teman, sampai ke Banda Aceh. Nah jadi emang harus lebih hati-hati ya. Nah, sebenarnya bukan sampai ke Aceh aja hati-hati. Jadi semua yang kita tangani juga harus lebih hati-hati, baik yang langsung datang ke workshop maupun yang dikirim-kirim. Jadi nanti sebelum kita kirim kembali barangnya, nah kita akan konfirmasikan atau kita videokan terlebih dahulu barangnya. Nah yang setelah kita perbaiki. Nah jadi dari situ nanti biar yang empunya itu sudah tahu kalau barangnya itu sudah kembali normal. Nah seperti itu teman-teman. Jadi semuanya dikonfirmasi ke yang punya. Jadi datang barang, terus kita bongkar, terus kita bedah, itu kita perbaikin, semuanya kita konfirmasi ke yang punyanya, supaya nanti kita benar-benar yang punyanya tahu tuh kalau misalkan barangnya itu sedang kita kerjakan. Oke sahabat Nusantara, ini tinggal pemasangan cover bagian atas dan peritilan-peritilannya. Kabel-kabelnya juga sudah dirapikan dan juga untuk tadi hot shoe flash itu juga sudah saya rapikan juga. Jadi yang tadi di plastik kecil itu, nah itu kita sudah rapikan dan kita sudah pasang seperti semula. Nah jadi harus dipresisi lagi. Nah ini kita sudah tinggal merapatkan bodinya. Nah ini udah rapat nih teman-teman nih. Tinggal kita coba lagi. Nanti kita akan tes lagi teman-teman nih. Kita akan pasang-pasangin dulu semuanya. Nanti kita akan tes lagi. Oke teman-teman Nusantara, ini tinggal kita pasang beberapa baut lagi dan kita pasang rewind belum dipasang, ankle belum dipasang, dan juga untuk shutter speednya, petunjuk shutter speednya nih teman-teman, seperti yang tadi kita bicarakan. Kalau misalkan teman-teman pakai speednya 1000 efek 3 biasa atau efek 3 super, nah itu nanti petunjuknya itu dengan di dalamnya itu beda teman-teman. Jadi harus pakai tetap yang speed 2000 untuk pergantian mesin. Nah oke teman-teman, ini sebentar lagi selesai dan langsung kita akan coba fungsinya shutter speed supaya benar teman-teman bisa melihat hasil kerja pergantian atau perbaikan mesin untuk Yashica efek 3 Super 2000 ini. Oke teman-teman Nusantara, nah ini sudah dirangkum semua dan kita lagi ngetes ini fungsi atau petunjuk untuk ISO dulu teman-teman. ISO sudah oke, berarti tinggal shutter speed. Nah shutter speednya juga sudah berjalan dengan baik.
Ini dari step by step speednya sudah berfungsi dengan normal. Nah, ini teman-teman bisa melihat kita putar-putar speednya dan kita coba-coba lagi, dan coba lagi. Ini sudah berfungsi semua dengan normal. Untuk kerusakan Yashica Efek 3 Super 2000 ganti mesin shutter speed. Oke teman-teman Nusantara, terima kasih yang sudah mengikuti tutorial ini, tutorial sederhana ini. Semoga tutorial ini bermanfaat, menambah wawasan dan inspirasi baru untuk teman-teman Nusantara. Sampai di sini, terima kasih dan wassalam.